Nah, Ibu dan Bapak, teman-teman, untuk melakukan cek linearitas program studi PPG dalam jabatan yang akan Ibu dan Bapak ambil, apakah linear atau tidak dengan S1 atau D4 yang Ibu dan Bapak miliki, Ibu dan Bapak kunjungi saja ppg.kemdikbud.go.id, kemudian linearitas dan cek linearitas ya. Kalau Bapak Ibu sudah masuk di beranda ppg.kemdikbud.go.id, nanti pilih layanan PPG, pilih internal dan cek linearitas PPG dalam jabatan. Nah, memang ini agak menjadi dilema ya. Misalkan saya contohkan Ibu dan Bapak S1 atau D4-nya misalkan ya, hukum ekonomi syariah misalnya. Ya. Tetapi selama ini mengajarnya di tingkat SMP. Apakah bisa kemudian atau prodi apa yang bisa diambil ketika Ibu dan Bapak S1 Hukum Ekonomi Syariah sedangkan mengajarnya di SMP. Kita klik ya. Di SMP ini kita pilih yang mata pelajaran umum tingkat TK sampai dengan SMA, SMK dan SLB. Kita cek. Nah, hanya ditemukan yang linear adalah program studi ekonomi untuk jenjang SMA dan SMA luar biasa. Artinya, Bapak dan Ibu ya mau tidak mau gitu ya, yang harus diambil adalah program studi ini. Kemudian nanti ke depannya bagaimana? Nah, terkait dengan linearitas ijazah ataupun sertifikat pendidik dengan mapel yang diajar, nah itu lain lagi. Nanti Bapak Ibu berpatokan terhadap Permendikbud nomor 16 ya tahun 2019 tentang linearitas itu. Ketika Bapak Ibu guru misalkan S1 Hukum Ekonomi Syariah, selama ini mengajarnya misalkan IPS di SMP, kemudian nanti mengambil prodinya adalah prodi ekonomi karena satu-satunya yang tersedia adalah prodi ekonomi, maka mau tidak mau setelah punya sertifikat pendidik ini, apakah bisa kemudian tetap mengajar IPS di SMP sangat bergantung dari Bapak Ibu guru bisa cek di Permendikbud tersebut. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang bukan guru dalam jabatan alias prajabatan misalnya, memiliki background S1 Hukum Ekonomi Syariah, apakah bisa ikut? Nah, kita akan cek coba ya. Hukum Ekonomi Syariah misalnya ya. Ya. Tidak ada prodi yang bisa diikuti. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kenapa di PPG dalam jabatan itu banyak sekali S1 yang masih bisa mengikuti PPG dalam jabatan ya dengan berbagai prodi yang disiapkan, karena memang Bapak Ibu guru PPG dalam jabatan ini kan untuk Bapak Ibu guru yang memang sudah mengajar ya. Yang saat itu ya, yang waktu itu S1 dari berbagai jurusan sekalipun itu sudah terlanjur mengajar istilahnya ya. Misalkan kita mau lihat cek di Bapak Ibu guru misalkan teknologi pertanian atau teknik pertanian. Misalnya teknik pertanian selama ini mengajarnya matematika misalnya di SMP. Kita cek tidak bisa, tidak ada yang ditemukan ya. Bisanya mungkin di SMK dengan prodi. Nah, ini dia. Jadi nanti setelah mengikuti PPG ya mengajarnya ini begitu ya. Nah, terkait dengan linearitas PPG dalam jabatan itu Bapak dan Ibu patokannya adalah edaran terakhir ya mengenai pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 tertanggal 27 Mei yang lalu ya. Dimulai dari halaman ke-8 Ibu dan Bapak. Di sini terkait tentang linear yang dimaksud adalah kesesuaian antara bidang studi PPG jabatan dengan program studi pada ijazah S1 atau D4. Misalnya untuk pendidikan guru PAUD TK, Bapak Ibu guru yang S1 dan D4 ya ada 15 ini bisa ya mengikuti PPG dengan mengambil prodi PG PAUD. Kemudian untuk PGSD ya prodi
PPG dalam jabatannya guru SD bisa diambil oleh Bapak Ibu guru dengan latar belakang pendidikan S1 atau D4-nya sampai dengan 39 ini ya, boleh. Silahkan pilih. Nah, berbeda lagi dengan PPG Prajabatan ya. Kalau PPG Prajabatan tidak sebanyak ini prodi yang bisa mengambil di PGSD. Sekali lagi karena memang berbeda konteksnya. Dalam hal ini adalah PPG dan jabatan diperuntukkan bagi ibu dan bapak guru yang memang sudah mengajar. Sedangkan PPG Prajabatan diperuntukkan bagi bapak ibu guru yang belum mengajar. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu informasinya, mudah-mudahan bermanfaat.